Pemirsa, Anda masih menyaksikan 60 menit inspiratif dan inovatif masih bersama saya Vicky Manengke. Kalau Anda mengikuti industri cosplay, ini kalau yang saya nggak salah ingat ya, sudah mulai dari tahun 2000-an awal, sudah mulai banyak event-event cosplay ya. Bahkan mungkin sudah ada sebelum-sebelumnya. Tapi yang jelas makin kesini ternyata cosplay ini makin banyak diminati dan setiap bulannya sekarang sudah ada event cosplay sendiri. Bahkan Pemprov DKI pun sudah mensupport event ini. Karena beberapa kali event saya hadiri, ini dibuat sama Pemprov DKI. Nah, kali ini tamu saya di episode ini pemirsa adalah seorang penggiat cosplay ini. Para cosplayer sudah mengenal beliau dan kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan Mas Reza Suli. Halo Mas Reza. Halo Mas. Halo. Mas Reza tapi lagi nggak pakai kostum ya? Enggak. Jadi ini asli ya. Mas Reza awalnya gimana bisa menggiatkan cosplay? Apakah mulai dari hobi atau bagaimana? Jadi memang pada awalnya dari hobi ya. Hobi. Saya kan juga koleksi toys dan segala macam. Kemudian saya bikin gathering untuk bikin event. Iya. Di mana kita bikin event Jakarta Toys and Comic Fair, Battle of Toys dan sebagainya yang ternyata mengharapkan adanya cosplayer untuk tampil di event tersebut sebagai istilahnya awalnya sebagai gimmicks ya. Oke. Pengembiranya. Tadinya cuma mainan aja sebenarnya ya. Betul, tadinya mainan aja. Kemudian karena kita bikin event harus ada gimmicks yang bikin orang pengunjung bisa datang. Kemudian juga saya kenal dengan beberapa cosplayer memang dari Indonesia yang lokal yang memang mereka juga sudah bagus ya. Akhirnya kita undang. Ya udah kita tampilkan di event tersebut. Iya. Dan makin lama dari tahun 2005 sampai sekarang itu makin banyak lah cosplayer Indonesia yang memang saat ini malah sudah go internasional dan malah sering juara di kejuaraan dunia. Oh ya? Sering dipanggil juga sebagai judge. Sebagai judge, ya. Jadi memang termasuk nomor 1 lah Indonesia untuk urusan cosplay. Intinya termasuk yang niat gitu ya? Betul. Dan event cosplay ini sudah ada di dunia. Negara mana yang biasanya ngadain? Biasanya di Amerika, di Eropa, Jepang, kemudian di Hong Kong. Hampir semua negara sekarang yang punya event hobi atau convention itu biasanya mereka pasti ada cosplaynya. Artinya kalau yang saya tahu, yang saya lihat ya, para cosplayer itu kebanyakan mengikuti anime, manga Jepang. Betul. Atau film kartun Jepang. Betul. Berarti kalau yang ngadain dari negara barat juga artinya? Berarti mereka ngikut dari karakter memang ada di movie atau games atau karakter memang base-nya West ya. Seperti mungkin Marvel atau DC atau misalnya apapun itulah yang memang base-nya dari movie biasanya. Artinya memang nggak terbatas sama sesuatu yang Jepang. Karena mungkin Indonesianya akrabnya sama. Betul, di karena banyak mayoritas Jepang kalau Indonesia. Oke. Dulu pertama kali cosplayer yang memakai kostum biasanya kostum apa, Mas? Dulu sih awalnya kita justru lebih ke arah West. Kita banyakin waktu itu event untuk cosplay untuk Star Wars ya. Jadi banyak komunitas yang member memang mereka juga pakai kostum, mereka ininya kostum Star Wars. Kemudian gabung dengan kostum Jepang misalnya anime atau juga kostum misalnya Transformers atau juga kalau dari West juga mungkin Marvel, DC atau Lord of the Rings segala macam itu akhirnya jadi satu ngumpul. Mereka bikinnya gimana, Mas? Biasanya mereka ada yang full 100% itu ngimport, beli dari luar. Beli artinya ya? Beli dari luar, ada juga emang setengah di mix ya. Import, ada mungkin helmnya aja seperti ini, diimport, kemudian mereka bikin kostumnya. Ada juga emang full semuanya bikin di sini lokal. Tapi sekarang kebanyakan hampir semuanya full. Full bikin sendiri? Ya. Bikinnya gimana ya? Bikin bisa dari bahan busa hati, dari resin, campuran dari PVC itu ya di-create lah. Mereka sudah pada jago-jago kok saat ini. Iya, itu ada yang ngajar atau mereka belajar? Kebanyakan otodidak. Mereka justru kebanyakan dari luar itu surprise dengan kondisi di Indonesia terus banyak kostum maker juga yang mereka bisa bikin kadang-kadang malah lebih wah dari kostum sebenarnya. Lebih heboh. Biasanya bahan-bahannya apa, Mas? Bahannya biasanya yang fully armor ya, kalau fully armor biasanya emang dari resin atau dari busa hati. Busa itu tadi ya. Atau bisa juga based on fabric ya, misalnya kan kayak kostum mungkin superhero Spider-Man kan berarti full fabric ya, kain gitu kan. Niat banget berarti ya? Niat banget. Karena mungkin ketumbuhan dari hobi itu, kecintaan sama tokoh tertentu. Betul. Dan ini berkembang ya, bukan cuma film, bukan cuma kartun, tapi sekarang juga tokoh idola. Betul, dari games. Malah mereka juga ada yang bikin original karakter. Mereka bikin karakter sendiri, kostumnya sendiri yang mungkin orang lain nggak ada yang tahu gitu. Tapi mereka tampil di event gitu, mereka mingle untuk di seluruh event, ya orang akhirnya ngumpul juga tetap dan menghargai dengan karakter original tersebut. Ada batasan nggak? Misalnya kalau cosplay itu kostumnya nggak bisa tiba-tiba figurnya yang kita nggak tahu gitu. Sebenarnya kalau untuk datang ke suatu event sebagai cosplay itu berarti istilahnya cosplay untuk yang hanya datang aja, mereka hanya mingle around ya. Kalau itu nggak ada batasan, terserah.
Cuma biasanya kalau kita masuk ke ada cosplay competition ya di suatu event, biasanya ada batasan, misalnya ini apakah original karakter ataukah memang karakter dari movie atau dari apa, base-nya bisa perorangan, individual atau bisa grup, tim. Tim itu kabaret performance. Jadi benar-benar mereka ada ceritanya. Seperti itu. Iya. Jadi kayak mereka tampil juga. Betul. Misalnya pertarungan. Iya. Betul. Saya pernah ngeliat waktu itu Star Wars. Iya, betul. Jadi mereka bertarung itu juga mereka adain act-nya gitu, role-play-nya itu ada. Betul. Yang paling niat sejauh ini yang pernah Mas Reza lihat ini kayak gimana, Mas? Sebenarnya sih hampir semuanya niat ya sekarang ya, karena kan memang dari sisi cosplay competition juga setiap event yang ada di Indonesia saat ini juga banyak ngasih hadiah yang lumayan gitu kan. Baik hadiah cash money atau jajanan ke luar negeri untuk tampil di event yang di luar negeri gitu sebagai pemenangnya. Nah biasanya yang lebih wah itu biasanya kalau karakter memang base-nya timnya banyak, misalnya 5-10 orang, itu bisa durasi setengah jam lah, 30 menit itu wah ada yang pakai asap, ada yang pakai lampu, ada pakai api beneran gitu misalnya, itu ada, dan ada yang salto-salto, kayaknya kebanyakan juga mereka tergabung juga malah sering diminta sebagai stunt action di film-film lokal. Wow. Nah, berbicara soal dunia kreatif, dunia mainan, Indonesia sekarang juga punya kreatornya loh pemirsa. Bukan cuma orang-orang yang berperan karakter film yang sudah ada, tapi mereka-mereka yang menciptakan karakter sendiri. Mudah-mudahan ini akan menjadi satu hal yang bagus nih buat figur kartunan, industri kartun di Indonesia ya. Nah, setelah ini saya akan ngobrol-ngobrol bersama dengan salah seorang kreatornya, ada Mas Arno Fauzi. Jangan kemana-mana, tetap di 60 Menit Inspiratif dan Inovatif.